Sobat BNTV Nasional, kembali lagi kami menyapa Anda dalam program acara Rukem, Ruang Kemudi, ruangnya masyarakat Bangka Belitung. Kali ini kami mengadakan talk show bersama PLN Bangka Belitung dan Ketua PD Inaker Provinsi yang bertemakan Habis Gelap Terbitlah Terang. Tetap saksikan Rukem, Ruang Kemudi dengan host Bang Doi di BNTV Nasional, media referensi info terpercaya. Berkayuh sampan ke Pulau Dua sambil memancing si ikan tambang, bersimpuh tangan di atas dada. Assalamualaikum Tuan dan Puan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari PN Media Group hari ini diundang di kantor PN Wilayah Bangka Belitung. Kita nanti akan berdialog atau ngobrol asik bersama dua pejabat di sini atau dua orang penting di Penerbangan Belitung. Yang satu adalah Bapak JM sendiri, JM PLN Wilayah Bangka Belitung, Pak Amres Hanat. Pak. Alhamdulillah, baik. Oke, yang kedua adalah Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Pak Mustaf Rizal, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan satu lagi tamu saya yang ganteng atau tamu saya yang ganteng adalah Ketua Inaker Bangka Belitung, Indonesia Bekerja Bangka Belitung. Inaker Bangka Belitung ini memang sekarang cukup handal di sini. Mereka mengawasi berbagai hal kebijakan-kebijakan di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Bang Abul Ala Al-Maududi SH. Benar sulit namanya. Saya panggil Abul. Sobat-sobat band media sekalian, memang dalam 2 pekan ini kita melihat atau mendengar merasakan ada semacam kegalauan masyarakat Pulau Bangka yang mungkin sekian tahun ini tidak pernah lagi merasakan padamnya listrik, tapi tiba-tiba dalam bulan Oktober ini ada sedikit kendala. Sebenarnya itu hal biasa sebenarnya, cuman karena sudah terbiasa nyaman, jadi mungkin ada hal-hal yang memang perlu dijelaskan lagi oleh PLN agar masyarakat lebih ketahui apa sebenarnya persoalan yang ada di PLN. Oke, mungkin saya mulai dengan Pak JM, cuma saya nanya berpantun, Pak. Oh. Tapi jawabnya udah sama berpantun. Keripik pisang di dalam talam untuk hidangan hari Lebaran. Listrik padam siang dan malam. Apa kamu sabar gerangan Tuhan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Abul dan Bang Doi yang saya hormati ya. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada netizen semua ya atas terjadinya gangguan listrik akhir-akhir ini ya. Kalau sebelumnya kondisi kelistrikan di Bangka ini relatif bisa dikatakan aman ya, jarang terjadi gangguan. Tapi pada saat terjadi satu mesin pembangkit PLN di tanggal 2 Oktober mengalami gangguan, nah terjadilah pemadaman yang saat ini masih berlangsung. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kelistrikan di Bangka ini kita sudah rencanakan dengan baik. Jadi saat ini kita sedang dalam pembangunan kabel laut dari Sumatera ke Bangka. Semula kabel laut ini kita perkira direncanakan itu selesai di bulan Agustus. Nah, pada saat bulan Agustus, kondisi kelistrikan di Bangka ini kita masih punya cadangan. Nah, seiring berjalannya waktu karena proyek kabel laut ini mundur karena beratnya medan yang dilewati di Sumatera karena melewati rawa-rawa. Nah, proyek ini mundur diperkirakan sampai Desember. Nah, ya, jadi dalam perjalanan dari Agustus sampai Desember, pemakaian listrik di Bangka ini tumbuh terus. Apalagi sekarang ini sedang tumbuh tambah udang. Jadi pemakaian listrik meningkat drastis. Perlu juga kami informasikan,
kelistrikan di Bangka ini tumbuhnya pertumbuhan paling tinggi di Indonesia, di atas 10%. Nah, jadi ini suatu hal yang di luar dugaan juga ini bisa sampai tumbuh di masa COVID, bisa tumbuh di atas 10% ya, itu luar biasa. Nah, karena pertumbuhan yang cepat itu, cadangan kelistrikan di Bangka ini makin lama makin tipis. Pada saat terjadi gangguan di 2 Oktober, cadangan kita sudah tipis sekali. Nah, dengan gangguan 25 MW, kita nggak punya cukup untuk 25 MW yang menggantikan. Jadi, alternatif yang paling tidak bisa kita hindari adalah terjadinya pemadaman di pelanggan. Jadi, oleh sebab itu, ini upaya yang kami sendiri juga sedih juga ya, sampai harus mengorbankan masyarakat dengan kondisi ini. Tapi kami berupaya semaksimal mungkin supaya gangguan ini cepat selesai. Kami koordinasikan dengan pihak General Electric, karena mesin kita ini General Electric, supaya gangguan ini cepat pulih. Semula mereka menjanjikan tanggal 30 Oktober baru bisa selesai. Kami sampaikan kondisinya saat ini di Bangka ini pelanggan udah padam ini. Tolong upayakan semaksimal mungkin, secepat mungkin mereka menyanggupi di 28 Oktober. Ya, kita doakan saja. Sekarang untuk mempercepat gangguan, cara yang paling cepat adalah menggunakan part yang sudah tersedia. Yang tersedia itu mesin dari Riau. Jadi kita datangkan mesin dari Riau, kemudian juga alat-alat supportingnya, semua dari, baik itu dari Lampung atau dari Jakarta, kemudian juga part pendukungnya dari Belanda, itu didatangkan. Nah, sekarang mesin dari Riau sudah nyampe di site, perbaikan sedang berlangsung nih. Nah, jadi mohon doa dari masyarakat Bangka semua supaya perbaikan ini bisa jalan berwaktu. Oke, ya. Artinya memang ada kondisi yang tidak bisa dihindari ya. Iya, betul. Ya. Nah, jika waktu normal, Pak Amris, kira-kira sebenarnya bagaimana sih sebenarnya daya listrik di Bangka Belitung sendiri, dan daya yang terpakai itu berapa sebelum terjadi pesawat? Sebelum terjadi kerusakan ini, kondisi beban di Bangka ini masih di 170 mega ya. Ya. Nah, kemudian terjadi gangguan yang mesin itu 25 mega. Satu mesin ya? Iya, satu mesin 25 mega. Ya. Sebenarnya ada nggak cara lain selain harus mendatangkan mesin dari Riau itu untuk yang sifatnya sementara atau sebelum datang mesin itu untuk mencukupi kebutuhan 25 MW dari Pak? 25 mega itu kalau kita mendatangkan mesin yang besar butuh waktu lama. Jadi ya akhir Oktober masih belum selesai. Jadi cara yang paling cepat sekarang kami lakukan relokasi pembangkit. Ada yang dari Riau. Dari Riau itu 5 unit kita relokasi. Yang 2 unit sudah selesai, sudah beroperasi. Kemudian juga dari Belitung juga 2 unit sudah beroperasi juga. Tapi kapasitasnya kan kecil-kecil. Kalau yang bisa cepat direlokasi, cepat beroperasi itu ya kapasitas 1 mega itu. 1 mega sampai 2 mega mungkin ya? Ya, yang tersedia juga cuma itu. Oke. Saya balik ke Bang Abul sebagai Ketua Indonesia Bekerja Bangka Belitung, Bang Abul. Bang Abul tentu melihat, mendengar, merasakan sendiri terhadap pemadaman ini. Bagaimana Bang Abul mengamati bukan gejolak ya, tapi mungkin riuh-riuh masyarakat di Bangka terhadap kondisi sekarang ini, Bang Abul? Bagaimana? Terima kasih Bang Dani, terima kasih juga Pak JM, senior manager juga ya. Satu kehormatan bisa berkumpul dengan orang-orang hebat ya di kesempatan kali ini. Pertama, memang dengan ada kejadian seperti ini, PLN menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Jadi yang tadinya jarang-jarang diomongin kan,
Jadi Sekarang dibully. Ya. Diperbincangkan. Ya, Diperbincang. tapi memang kalau saya perhatikan di masyarakat itu memang beragam ya komentar-komentar yang muncul. Mulai dari komentar yang negatif, juga ada komentar yang positif. Bahkan yang unik, ada satu komentar yang mungkin baru saya baca kemarin malam. Yaitu dia menyebutkan rumah saya nggak pernah padam listriknya selama proses Pemulihan. pemulihan ini. Gitu. Oh. Jadi saya kaget ya. Dia ngomong dia bilang begini, kenapa orang-orang lain kok pada heboh, pada musrik bergantian. Rumah saya nggak pernah padam tuh. Saya jadi bingung, ini rumahnya di mana gitu kan. Kalau gitu saya penerang. Ya, jadi dia kaget, kenapa orang pada komplain mati listrik. Nah, tapi itu paling jumlahnya sangat sedikit sekali. Ini 1-2. Saya nggak tahu sistem konsep pemadaman listriknya seperti apa ya. Tetapi barangkali yang perlu kita perhatikan bahwa sekali lagi saya sampaikan di depan tadi bahwa dengan ada proses pemulihan ini, saya melihat bahwa PLN itu sedang berupaya juga. Mungkin ada hikmah juga. Dengan ada proses ini, maka kekuatan daya listrik di Bangka Belitung ini menjadi lebih besar lagi. Iya. Ya, kalau nggak ada kejadian seperti ini, mungkin begini terus. Enak. Enak kan? Jadi ada efek positifnya juga. Iya. Dan saya pikir polemik yang terjadi di masyarakat, meskipun ada hiruk pikuk, saya melihat memang masyarakat kita, terutama masyarakat Bangka Belitung, memang kalau bahasa Bangka itu tidak banyak bagai, kan? Iya. Banyak bagai. Jadi maksudnya itu adem-adem saja. Iya. Tetapi memang saya pernah ngobrol sama humasnya Pak Jiem juga. Bukan berarti kemudian keademan ini kemudian tidak serta-merta kita biarkan begitu saja. Ada juga sosialisasi. Betul. Supaya ada pemahaman publik bahwa kenapa PLN itu seperti ini. Jadi saya pikir gitu Bang Doi. Artinya memang ya gitu. Yang sama-sama paham ya. Yang sama-sama. Tapi gini Bang Abul, Ya. untung ada ya sedikit banyak ada pengaruh terhadap aktivitas lah. Ya. Aktivitas sosial maupun aktivitas masyarakat di Pulau Bangka Belitung kan ada masalah yang lebih jauh. Iya. Nah, Inaker sendiri melihatnya bagaimana? Ya memang Inaker akan selalu mengkritisi Pak. Ya, selalu akan mengkritisi, Indonesia Bekerja akan selalu mengkritisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelayanan publik. Ya, PLN juga pelayanan publik. Memang saya melihat PLN ini menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan oleh masyarakat Bangka Belitung. Semua kegiatan-kegiatan kita menggunakan listrik. Nah, salah satu yang kita kritisi adalah ketika PLN sedang berbenah pada saat ini, efek positifnya saya harapkan depan PLN lebih mengedepankan pelayanan terhadap publik ini dimaksimalkan. Saya sudah bertemu dengan Humas PLN, saya sudah ketemu Pak JM langsung dan luar biasa sambutannya. Jadi ini menunjukkan bahwa PLN itu tidak kemudian posisinya ketika dia melakukan satu kegiatan kemudian jual mahal atau kemudian nggak mau tahu gitu, tapi justru tetap meningkatkan obrolan-obrolan yang menurut saya sangat santun ya. Jadi ini menurut saya menarik sekali. Ini standar komunikasinya juga sangat luar biasa. Jadi ini akhirnya masyarakat pun akhirnya, oh ya terima kasih buat PLN meskipun PLN seperti ini gitu. Baik, Pak Mustaf Rizal. Iya. Sebagai senior manager pelanggan ya Pak, pelanggan. Tentu sebenarnya yang terkena cukup Pak Mustaf ya. Berkaitan langsung dengan pelanggan juga. Sejauh mana sebenarnya Pak pelanggan PLN itu komplainnya bagaimana? Apakah memang mereka itu komplain hanya di media sosial atau mereka juga ada komplain ke kantor PLN atau ke Bapak langsung untuk mempertanyakan atau ingin tahu sebenarnya sejauh mana kondisi ini akan bisa berakhir Pak? Oke, terima kasih Bang Doi ya, Bang Bul. Memang kalau seperti apa yang dikatakan tadi Bang Abul, kalau PLN protes, pelanggan protes, kami maklumi semua itu. Ya, kenapa? Karena kami sampai di rumah juga jadi pelanggan PLN, dan juga dapat giliran pemadaman gitu. Jadi apa yang mereka rasakan kalau cerita listrik seperti Bang Abul bilang adalah memang ketergantungan masyarakat memang sudah sangat besar. Apalagi sekarang musim pandemi disuruh di rumah saja. Ya, di rumah saja. Jadi memang kalau cerita pelanggan, memang dari sisi PLN ini juga kalau kita cerita bisnis ya, ini kan jualannya nggak ini nih. Jualannya nggak laku gitu. Kenapa? Ya, karena di satu sisi ya kita sudah pasti tidak bisa jualan saat pemadaman. Ya, jadi kalau kami ada beberapa grup, memang ada grup bergabung dengan pelanggan, tetap kami berikan edukasi-edukasi di sana. Seperti apa yang sudah disampaikan Pak JM, bagi kami ini musibah.
Bagi kami ini musibah, bukan sebuah. Jadi makanya seperti yang dikatakan Pak JM, semua lini kita kerahkan. Semua lini kita kerahkan. Begitu mesin gangguan dini hari tanggal 2 itu, bukan tiba-tiba kita periksa mesinnya, itu saja yang kita pelototi, tidak. Seperti beberapa item yang sudah disampaikan Pak JM, kita datangkan mesin yang sama ke Bangka dari Riau, tepatnya dari Duri. Iya, ya, itu yang akan kita ambil materialnya. Juga kita datangkan expert dari Jakarta. Awal-awal kejadian, teman-teman komunikasi PLN, teman-teman humas PLN sudah mendatangkan ke media, ke site. Mari kita lihat gitu, ini loh gangguannya, seperti ini. Mereka sekarang bekerja 24 jam, sistem shift. Seperti itu kita lakukan. Jadi kita tidak bicara kos lagi. Oh, berapa biaya mendatangkan mesin dari Riau? Berapa biaya kita mendatangkan peralatan dari Lampung? Berapa biaya dari teman-teman expert dari Jakarta, teman-teman General Electric? Tadi juga Pak JM sudah menyinggung kita mendatangkan consumer toolsnya itu ada dari Amsterdam dan dari Jakarta. Kita tidak pilih lagi ekspedisi yang natural, yang alami, enggak, ekspres yang kita cari. Bagaimana sampai ke Jakarta. Jadi kalau udah cerita kos itu sudah tidak masuk lagi. Bagaimana ini pelanggan-pelanggan yang ada di Bangka ini bisa menyala, itu aja fokus kami sekarang. Jadi kita nggak cerita kos lagi. Kalau kita bandingkan dengan kos, sudah ini aja diperbaiki. Ya, tidak itu hitungan lagi. Jadi memang beberapa kali kami dengan Pak JM melakukan roadshow ke beberapa media. Saya terus terang terharu dengan pelanggan Bangka. Ya, semua sangat saya sangat apresiasi dengan respon ya yang paham ya. Mungkin inilah perlu pemahaman. Bahkan pelanggan Bangka, pelanggan-pelanggan yang ada di Bangka ikut prihatin dan mendoakan supaya ini cepat selesai gitu. Ya, schedule sudah kita susun, mudah-mudahan tanggal 28 Oktober ini gangguan mesin yang 25 megawatt itu bisa terselesaikan dan mudah-mudahan pemadaman ini bisa berhenti gitu ya. Oke, memang gini Pak Ustaz, benar Pak Ustaz bilang tadi bahwa karena kita ini kondisi pandemi sehingga seluruh aktivitas itu harus menggunakan listrik. Yeah. Jadi itu yang tidak ada lagi kondisi lain yang tidak menggunakan listrik sekarang ini. Nah, kalau lihat dari penjelasan Pak Ustaz tadi, memang sebenarnya dibanding tahun 2000-an kemarin saya juga mengalami itu, ini sebenarnya belum seberapa sebenarnya. 2000 berapa kali kemarin saya sempat juga sampai liputan juga di Merawang itu kan. Nah, ini belum seberapa. Tetapi kan media sosial ini menjadi luar biasa sekarang. Sehingga dalam waktu sekian detik itu semua informasi yang salah paham itu bisa nyambung mana-mana. Nah, bagaimana sebenarnya PLC mengkomunikasikan ini ya dengan sistem dan teknologi yang ada sekarang ini? Kalau dulu kan beda. Dulu mungkin cukup pasang banner atau pasang baliho atau pasang di media cetak selesai. Sekarang tidak bisa lagi kelihatannya. Nah, bagaimana upaya dari PLC ini untuk menyasar ke seluruh lini sehingga suara sumbang netizen tidak akan terulang lagi? Padahal PLC ini kalau kita dengar tadi sudah bekerja semaksimal mungkin, bahkan hitungan uang sudah tidak dipikirkan lagi. Ya, begitu kejadian kemarin di awal bulan Oktober itu, teman-teman Humas sudah bergerak cepat ya. Dari sisi media sosial, kita punya fanpage-nya Facebook, kita punya Instagram, itu semua diupdate oleh teman-teman. Termasuk schedule apa yang harus dilakukan tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10 sampai tanggal 28 itu betul-betul kita share secara transparan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Ya, habis itu teman-teman juga menghimbau supaya masyarakat masyarakat luas, pelanggan itu berhemat. Kenapa kok kami harus menghimbau berhemat? Sepanjang mungkin pelanggan itu berhemat, mungkin minimal 30%, kami yakin pemadaman yang menyebar ini akan bisa berkurang. Itu sudah pasti, itu ilmu matematisnya seperti itu, karena dia akan berbanding lurus. Semua hemat akan tersisa listrik untuk yang harusnya kita padamkan ini tidak jadi padam. Itu komunikasi yang sudah dilakukan teman-teman Humas. Lalu secara formal pun komunikasi dilakukan kepada Forkompimda. Itu memang tidak lewat media sosial. Itu secara formal dilakukan oleh Pak JM berkunjung ke Polda, ke Kejaksaan Tinggi dan ke stakeholder lainnya. Itu yang dilakukan juga. Teman-teman Humas sudah bersurat ke dinas-dinas, bahkan ada asosiasi-asosiasi. Pokoknya semua pelanggan kita rangkul supaya melakukan ini. Bahkan mungkin ya teman-teman Humas juga sudah mempersiapkan surat, mungkin sudah jalan bagaimana kita menghimbau masyarakat lewat rumah-rumah ibadah sampai ke tingkat RT kita akan coba jangkau gitu.
Itu yang kita lakukan. Jadi kita sampaikan apa yang kita sampaikan mulai dari level stakeholder sampai ke pelanggan itu bahasanya sama. Dan juga yang kami lakukan dengan teman-teman dengan Pak GM adalah ya kemarin mendatangkan media ke site supaya memang itu tadi jangan ada dusta di antara kita. Ini loh yang terjadi gitu. Faktanya ini loh gitu. Lalu apa yang kita lakukan juga kita share gitu. Begitu juga kemarin kita sudah ke beberapa media cetak dan elektronik, kita lakukan komplain di sana dengan Pak GM. Itu yang kita lakukan betul-betul kita menginginkan pelanggan paham kondisinya. Ya, kita juga pada posisi tidak enak gitu. Karena kan judulnya kan juga ada apa dengan Bangka hari ini. Ya, karena gini memang itulah kenikmatan selama ini yang tidak terganggu. Iya. Ya, saya pikir mungkin hampir 5 tahunan ini tidak pernah terganggu lagi. Justru bahkan PLN menyatakan surplus daya sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk menambah daya. Kan? Maka tiba-tiba Pak mungkin itu ya yang penting masyarakat kita agak tersentak sedikit lah walaupun ya tidak sebenarnya tidak terlalu besar. Nah, Inaker sendiri bagaimana kira-kira melihat situasi ini? Apakah memang PLN dan kacamata Inaker sudah ideal dalam hal menyampaikan komunikasi kepada publik supaya persoalan-persoalan yang sebenarnya yang bisa segera diselesaikan ini bisa terkomunikasikan baik dengan masyarakat kita? Ya baik, terima kasih Bang Dodi. Saya melihat begini, ini bisa dikatakan momentum lah. Momentum untuk perusahaan listrik negara untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Ya kan, kemudian melakukan koreksi-koreksi terhadap kinerja, baik itu kinerja yang berada dalam sistem internal PLN sendiri, termasuk juga mungkin dalam sistem pelayanannya. Dan sejauh kami melihat seperti yang dikatakan oleh Bang Dodi tadi, menyebutkan bahwa memang PLN selama ini kan nggak pernah ada masalah. Artinya apa? Ini kalau bahasanya apa tadi Pak SM, Senior Manager tadi, musibah, kan bahasa kerennya ada force major kan di Bangka Belitung ini. PLN mati mendadak, ya kan? Nah, tetapi saya melihat begini dari kacamata positifnya, masyarakat jadi tertegun dengan kejadian ini bahwa PLN bisa mati loh listriknya loh. So apa dampak positifnya? Banyak. Salah satunya genset laku besar. Ya, dari dulu orang Bangka ini kan persiapan gensetnya banyak, Pak Ji. Orang Bangka ini rata-rata hampir setiap rumah punya genset. Nah, cuma status belakangan statusnya lilin-lilin semua itu. Ya, jadi lilinnya habis, lilin diborong habis. Tapi lilinnya juga laku juga. Jadi ada yang diuntungkan juga. Sebenarnya kan gitu kan, baik pengusaha genset maupun lilin dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya begini, Bang Dodi. Riak-riak yang terjadi di masyarakat itu kan saya katakan memang beragam. Ya, tetapi kita menerucut saja. Contoh begini, ada salah satu sahabat saya nge-share ceritanya Pak, nge-share di grup, di situ ada bupati, ada gubernur, ada kelompok-kelompok stakeholder yang besar-besar itu nge-share tentang bahwa PLN akan padam jam sekian, yang udah di flyer ya semacam flyer. Saya bingung sama teman saya ini, lu siapa sih? Saya bilang, lu humasnya PLN ya kan? Artinya apa? Saya sempat ngobrol sama humasnya PLN beneran nih. Jadi ternyata Bang PLN berhasil menciptakan humas-humas yang interaktif, ya, sehingga mereka mau melakukan itu tanpa pamrih, kasih tahu. Bahkan mereka juga begitu PLN nanti akan mati jam 8:30 loh, bahwa jam 8 mereka siap-siap mau hangout nih jadinya. Jadi nggak stay di rumah, saya juga begitu. Ya kan kalau PLN sudah mati siap-siap nih, ini kan jadi pantai ya. Gitu. Jadi kita inilah ya. Jadi kafe pun hidup ya. Iya, kafe pun hidup, kuliner pun hidup. Jadi banyak yang diuntungkan ya. Itu bagi mereka yang memandang ini positif sebenarnya. Ya, tapi saya tambahkan sedikit Bang. Tapi juga ada juga, ini juga jadi catatan, dan mungkin Bang Dodi bisa mempertanyakan itu juga, bahwa ada juga yang secara tidak langsung dirugikan juga. Saya punya teman yang punya kolam ikan. Ya kan, ikan ini bukan ikan murah Pak, ya. Ikan koi. Nah, tapi ikan ini kan harus kebutuhan listriknya harus ada. Nah, tiba-tiba kalau bahasa Bangka ikan itu besok pagi buntang semua ikannya. Jadi ini memang jadi catatan juga gitu loh. Masyarakat juga apa ya tertegun juga dengan peristiwa ini. Ya tapi itulah dinamika saya pikir, dinamika publik yang mesti menjadi catatan PLN ke depannya. Saya menarik dari apa yang disampaikan oleh host Bang Dodi tadi, menyebutkan PLN juga harus menyiapkan alternatif di luar ketergantungan yang ada saat ini. Opsi-opsi harus ada. Begitu ini mati harus apa yang dilakukan. Begini harus dilakukan supaya tidak ada ketergantungan, harus nunggu dari Riau misalnya, harus nunggu dari mana. Ini saya pikir juga PLN harus menyiapkan planning ke depannya. Apalagi dikatakan oleh PCM tadi bahwa
Bangka Belitung ratingnya paling tinggi nih penggunaan listriknya. Ini luar biasa sekali. Ya, kabar baik bahwa ekonomi di Bangka Belitung hidup, tumbuh ya, tumbuh. Gitu. Saya kira gitu. Oke, Pak JM, tadi seperti yang dibilang Bang Apol tadi, memang ke depannya bagaimana? Apakah untuk Bangka Belitung khususnya itu apakah ada alternatif lain? Misalnya selain tadi misalnya sekarang kan cuma ada genset dan turbin uap. Ada tidak kendala lain yang kira-kira tadi kendala ini bisa diminimalisir lah? Jadi gini Bang Doi, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa untuk kelistrikan di Bangka ini kita sudah rencanakan interkoneksi dari Sumatera ke Bangka, dan itu sedang jalan proyeknya. Nah, sedang jalan, dan untuk penggelaran kabel lautnya itu ada tiga kabel, 36 kilo itu jarak dari Sumatera ke Bangkanya itu. Yang satu jalur sudah digelar, sudah hampir selesai. Nah, jadi nanti ada 3 jalur. Dan untuk di Bangkanya transmisinya juga sudah hampir selesai, yang menghubungkan dari gardu induk Muntok ke landing point di Muntok. Jadi Muntok itu yang betul. Nah, cuma yang berat medannya di Sumatera, karena dari Tanjung Carak ke GI Tanjung Api-Api itu yang dilewati rawa-rawa. Jadi itu yang berat. Justru di sana yang berat, bukan di sini. Di sana yang berat. Ya, jadi kalau kan dijanjikan ini mudah-mudahan saja Desember bisa selesai. Kalau itu selesai, kelistrikan di Bangka ini nanti bertambah kira-kira 200 mega. 200 mega di luar yang ada sekarang. Iya, di luar yang ada. Nah, sekarang yang gangguan ini 25 mega. Jadi 8 kali lipat dari yang rusak sekarang ini nanti tambahannya. Ya. Jadi gini Pak Jen, mungkin ya tadi dibilang Bang dan Bang Ustadz juga pertumbuhan ekonomi tren ya. Tren bahwa Bangka Belitung sekarang diserbu oleh tambah utang, itu mungkin membuat banyak listrik yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, ada tidak sekarang ini dalam kondisi sekarang ini, misalnya PLN itu sudah pernah tidak memanggil pihak seperti itu, misalnya untuk mengurangi lah sampai mereka yang bukan semaunya, tapi memang itu hak mereka untuk menggunakan listrik aja. Oke, Bang Doi. Sekarang lagi gencar-gencarnya penyambungan ke Tambak Udang, dan Tambak Udang itu rata-rata mereka punya genset. Nah, dengan kondisi sekarang ini, kami ajak rembukan dengan Ketua Asosiasi Tambak Udang, Panglima Panglima, dan beliau alhamdulillah menyambut baik. Jadi beliau mendukung mencarikan solusi agar masyarakat, pemadaman di masyarakat berkurang. Jadi bantuannya ini bantuan ke masyarakat ini, bantuan dari Aptin ini ke masyarakat agar pemadaman di masyarakat bisa berkurang gitu. Dan itu sudah beliau sanggupi dan sudah diekspos juga di media bahwa Asosiasi Tambak Udang akan menggunakan listrik genset mereka gitu ya. Oke, Bang Mustafa, tentu walaupun tidak banyak sebenarnya, tapi saya mengamati juga, mungkin Mbak Jem dengan Bang Mustafa juga mengamati juga ada riak-riak kecil yang entah itu apakah disengaja atau mereka memang ingin mengkeruhkan suasana, Bang. Sebagian itu minta kompensasi, yang saya. Nah, bagaimana Pak Bang Mustafa sih menyikapi hal ini? Karena ya mungkin tidak banyak, tapi kan kalau tidak banyak, kalau sering-sering disebut di media sosial, seolah banyak itu. Oke, baik Bang Doi. Kalau untuk cerita kompensasi itu sudah pasti ada aturan dan ketentuannya. Kalau PLN ini hanya sebagai operator, ya regulasi itu ada di pemerintahan. Dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu adalah kementerian teknisnya PLN. Sudah ada peraturan menteri yang mengatur tentang pemberian kompensasi bagi masyarakat yang tidak terlayani sesuai dengan sudah apa yang dideklarasikan PLN. Dalam hal ini mungkin yang disoroti adalah masalah gangguan yang terjadi. Jadi ada ukuran atau ada standarisasi yang sudah dikeluarkan oleh PLN, berapa lama sih boleh gangguannya itu dan berapa kali gitu ya. Jadi ada ketentuannya. Tapi memang dalam kondisi seperti ini juga ada pengecualian. Jadi di permen itu cukup lengkap. Ada pengecualian di mana saja bisa dikenakan
kompensasi untuk tingkat mutu pelayanan, di mana saja tidak gitu. Dan setelah kita pelajari pasal demi pasal gitu, memang belum ada peluang karena ini adalah murni gangguan. Murni gangguan yang bukan kesalahan bukan kesalahan manusia atau kesalahan operator. Jadi kita bukan mencari-cari alasan, tapi kita juga akan patuh aturan. Ya, mana tahu nanti suatu waktu nanti kita diperintah bayarkan oleh pemerintah, ya kita bayarkan kan gitu. Nah, kita taat aturan. Ada permen yang mengatur, yaitu Permen nomor 18 tahun 2019. Dan di situ jelas dibunyikan kalau itu gangguan, ya kita terbebaskan dari situ, dari kompensasi. Karena saya lihat juga sebenarnya kan PLN jauh hari sudah memberitahu pada masyarakat juga, dan artinya tidak serta-merta ini dimatikan kan. Artinya ada niat-niat baik dari PLN sebelumnya, bukan berarti PLN tidak hirau dalam hal ini ya. Kita beritahukan kalau ada gangguan gitu ya. Dan gangguan itu ya, kecuali kalau memang salah operasi, mesin kita salah operasi, ini kejadiannya mesin lagi jalan tiba-tiba aja sekitar jam 2.45 ya, atau jam 2.35 itu kan tiba-tiba mengeluh, ada indikasi seperti motor, mesin itu kan ada indikasinya. Ada sensornya. Ada sensor. Seperti jeep itu ya? Iya. Sebenarnya bukan JIM juga. Sensor yang mengatakan bahwa ada sensor itu dia menangkap ada serpihan-serpihan logam ada di dalam yang bisa dilacak. yang terlacak. Nah, jadi berbunyi sensornya itu dimatikan pas diperiksa. Nah, rupanya kan ada manualnya. Kalau tingkat serpihan itu setingkat ini, tindakan yang dilakukan adalah ya gitu. Itu tinggal mengikuti manual yang sudah ada saja. Oke, Pak Abul. Pak Abul, bagaimana sebenarnya Inaker juga melihat tadi yang dijelaskan Bang Ustaz tadi, bahwa sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh PLN, dan sebenarnya PLN juga tidak keberatan sebenarnya dalam hal kompensasi. Cuma ada aturan-aturan yang mungkin tidak bisa dilanggar juga. Nah, Bang Abul sendiri sebagai Inaker punya saran tidak misalnya untuk PLN? Baik, ini menarik sekali. Kompensasi. Saya melihat sempat viral juga bahwa entah itu dari PLN atau dari mana, tetapi disampaikan di publik bahwa akan ada kompensasi dari akibat peristiwa pemadaman listrik yang konon katanya tidak disengaja ini. Ya, ini kan bahasa yang digunakan oleh PLN. Nah, tetapi saya melihat begini juga, ada satu kebiasaan juga lah, artinya ini kan menyangkut juga pelayanan publik secara langsung ataupun tidak langsung. Terlepas kita melihat peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Menteri SDM tersebut, saya ralat ya. Saya melihat tetap mesti dipikirkan juga oleh PLN, entah itu eksekutornya dari kementerian sendiri ataupun dari PLN itu sendiri. Tinggal nanti masuk ranah kebijakan mana. Sebagai bentuk lah, menurut saya pelayanan publik ini pertanggungjawaban. Saya sempat ngomong sama humasnya PLN. Saya kata biar PLN juga kelihatan gagah. I'm responsibility, saya bertanggung jawab atas pemadaman listrik ini. Terkait nilai jumlah dan sebagainya, saya kira itu relatif lah. Ada yang besar, ada yang kurang, ada yang kecil. Tetapi bentuk tanggung jawab PLN terhadap pemadaman listrik ini menurut saya mesti dipertimbangkan, mesti dipikirkan. Ya, kalau kita bicara pada skala besar, ya mungkin mereka nggak merasa terimbas. Karena mereka berada pada skala kecil. Masyarakat yang berada pada ekonomi mikro yang mungkin harus dipikirkan juga oleh PLN. Bisa juga gagasan-gagasan itu keluar, tidak harus melewati mungkin dana kompensasi, atau mungkin juga bisa dana CSR sebagai bentuk pergerakan masif yang dilakukan oleh PLN sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam tanda petik. Meskipun memang ini bukan human error, karena seperti itu kan. Ya kan. Nah, kalau Inaker sih mengajak PLN, ya bahasanya mengajak, bukan mendesak ini. Mengajak PLN, karena PLN ini ya kita jadikan kawan lah. Mengajak PLN untuk berkomunikasi dengan publik, bisa lewat organisasi kemasyarakatan. Kami Inaker pun siap membantu. Juga bisa mulai organisasi-organisasi yang lain, ya supaya dirasakan juga oleh publik, terutama mereka yang imbasnya langsung pada segmen masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Saya kira ini perlu dicatat oleh PLN. Menarik ya yang disarankan Bang Abul tadi. Nah, kalau Pak Jen sendiri memandang ini, ada nggak kemungkinan hal itu dilakukan oleh PLN di luar dari yang Bang Musa bilang bahwa ada aturan-aturan yang mungkin tidak bisa juga dilanggar? Ya, jadi itu kami di sini bekerja kan
terikat dengan aturan-aturan yang sudah ada. Karena kalau kita melakukan tindakan di luar dari peraturan yang ada, kami juga diaudit. Nah, jadi kalau misalnya peraturan yang ada mengatakan seperti yang disampaikan Pak Mustaf tadi, case ini PLN sudah di luar kewenangan PLN dan tidak kena kompensasi, kami mengeluarkan kompensasi, kami juga akan diaudit pertanggungjawaban uang yang kami keluarkan itu bagaimana gitu. Tapi kalau dalam bentuk yang lain, untuk CSR kami jalan kegiatan CS kami ya, kegiatan CSR jalan, begitu juga dengan kegiatan YBM ya. Tapi untuk kita merata nih di Bangka ini siapa yang kira-kira berhak menerima ya kita jalankan ke ada panti asuhan, ada ini ya kita jalan ke ya. Oke Pak Jen, tadi menarik artinya ini sudah kan tidak lama lagi ya kota itu mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu lagi ya. Apa bisa saya istilahkan adalah dari gelap terbilang terang sebenarnya. Nanti kan 25 megawatt yang padam itu diganti dengan 200 megawatt. Tapi masih ada 175 megawatt yang jadi besar ya. Yang melubar untuk akan terang betul. Iya, insya Allah. Harapan apa yang ingin sampaikan oleh Pak Jen kepada masyarakat bahwa tunggu waktunya Anda malah bisa melebihi apa yang Anda inginkan. Yang kami harapkan sekarang masyarakat tahu bahwa kami berupaya supaya kelistrikan di Bangka ini makin lama makin baik. Ya, cadangan listriknya juga makin baik. Dengan masuknya kabel laut, di samping cadangannya makin besar, kami juga akan mengurangi pembangkit diesel. Nah, dengan mengurangi pembangkit diesel, kita juga mengurangi polusi. Ya. Jadi secara lingkungan juga semakin baik. Ya. Nah, kalau bicara soal jangka panjang, karena beberapa waktu lalu kita juga ada upaya dari Pak Gubernur mimpi Bangka Belitung untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai sumber energi nasional mungkin Asia yang akan dibuatlah PLTT, thorium ya. Pembangkit listrik tenaga thorium. Itu bagaimana Pak Jen memandang? Apakah ini memang menjadi solusi jangka panjang yang bisa kita ambil sebagai alternatif? Pembangkit listrik tenaga thorium itu saya pernah dengar juga dari gubernur. Kami menyambut baik. Tapi dalam hal ini PLN adalah sebagai yang menerima energinya, bukan yang membangunnya. Karena kami nggak punya kompetensi untuk di situ. Tapi kalau sudah jadi listrik, kami punya kompetensi untuk menyalurkan. Nah, untuk itu kami menunggu. Kami menunggu. Kalau memang sudah ada langkah serius ke arah sana, tentu kami akan sampaikan juga kondisi ini ke pusat. Karena pembangkit listrik tenaga thorium tentu bukan kapasitas kecil yang mereka bangun ya, kapasitas besar. Mungkin tidak akan terserap di Bangka, jadi akan kita kirim juga ke Sumatera. Nah, kirim ke Sumatera tentu kita sesuaikan juga dengan rencana pembangkitan di Sumatera. Jangan-jangan nanti harus ada pembangkit yang dipadamkan di Sumatera dengan masuknya thorium. Jadi perlu kita sinkronkan semuanya. Artinya itu mimpi yang sebenarnya bisa menjadi pesan juga untuk listrik kita ya. Oke, Bang Ustadz, apa yang pengen Bang Ustadz inginkan pada masa pelanggan kita agar dalam waktu yang 2 minggu ini mereka tenang? Karena pengen bergerak bukan jadi 1-2 orang, tapi seluruh pengen bergerak masif untuk memperbaiki ini, dan masyarakat juga akan menerima yang lebih besar lagi nanti di luar di tahun depan itu. Bagaimana Pak Bang Ustadz menenangkan pelanggan kita? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi Bang Dwi, saya sangat apresiasi sekali dengan pelanggan Bangka karena beberapa kita terima langsung ya komen-komen atau pesan-pesan ya. Cuma memang pesan-pesan pelanggan ya, kami berharap memang dukungan dari pelanggan sampai mudah-mudahan insya Allah tanggal 28 Oktober itu selesai permasalahan pembangkit yang lagi kita tangani. Jadi sekitar 10 hari lagi lebih kurang 10 hari lagi. Harapannya memang ke depan seperti yang sudah disampaikan Pak GM tadi, kami tetap berupaya walaupun tinggal 10 hari, kita juga tidak hitung sekedar bukan tidak menghitung biaya, kita juga tidak menghitung hari. Kemarin kita sudah surati asosiasi tambak
mudah-mudahan dalam waktu dekat, walaupun kita nggak ngitung hari ini, walaupun tinggal berapa hari, teman-teman pengusaha tambak udang ini bisa berperan ini untuk listrik di masyarakat ini bisa nyala, ya mereka yang harus berkontribusi atau berpartisipasi untuk mengurangi pemakaian mereka, mengalah untuk sementara. Ya, karena kita sudah sampaikan dan sangat welcome sekali. Ya, kalau kita hitung-hitung sebenarnya, kalau semua tambak di Bangka ini padam, mudah-mudahan masyarakat tidak ada yang padam. Oh gitu. Iya, begitu besarnya. Berapa itu Pak Bang Ustaz kira-kira kalau dihitung total lah? Kalau dihitung total semua tambak di Bangka ini 43,3 mega. Besar. Iya. Ya, jadi kalau kita compare dengan KWH-nya itu sekitar 37,39. Padahal padam kita kan tinggal 25. Ya, tapi kita kan apakah semua tambak ini anggota APTIN di bawah kendali daripada asosiasi, kita kan juga nggak tahu. Dan juga kita juga mudah-mudahan 100% bisa, tapi kan kalaupun tidak 100%, tapi setidaknya kalau ini berpartisipasi, apalagi saat beban puncak pukul 18 sampai pukul 22, ya ini sumbangan yang sangat besar sekali. Bukan bagi PLN, karena memang komitmen beliau inilah sumbangan kami bagi masyarakat. Anggaplah ini CSR kami ini, petambak udang untuk masyarakat Bangka. Ya, mungkin ini. Jadi harapannya ya masyarakat untuk saat ini kami juga tidak lelah-lelahnya menghimbau, ya tidak bosannya menghimbau, tetap berhemat. Terkadang ya kelupaan lampu di teras itu kadang 3, mungkin untuk sementara cukup dihidupkan 1 kalau nggak gelap kali. Lalu kadang-kadang juga lupa, apalagi ini banyak event-event internasional ya, mungkin nonton TV-nya hidup, orangnya yang tidur gitu. Jadi yang ditonton orang oleh TV-nya gitu. Itu yang kadang-kadang terlupakan. Mungkin kalau masing-masing kita berkomitmen untuk melaksanakan penghematan ini, ya mudah-mudahan akan berkurang penyebaran ini. Ditambah lagi cuaca makin dingin. Karena itu fluktuasi energi itu yang tidak bisa kami perkirakan. Kenapa? Begitu cuaca panas, otomatis semua orang akan pakai AC. Otomatis naik. Tapi kalau mudah-mudahan cuaca adem kayak gini, kayaknya cuaca pun, alam pun mengerti dengan kondisi PLN gitu. Mudah-mudahan sampai hari ini ya sama-sama BMKG kalau gitu. Ini menarik. Allah pun mengerti itu ya. Menarik sekali bahwa obrolan kita hari ini sebenarnya yang dikeluhkan oleh masyarakat Bangka khususnya sebenarnya sudah dikerjakan semua oleh PLN. Hanya saja mungkin beberapa saudara-saudara kita tuh mungkin belum tersampaikan, atau sudah sampaikan cuma tidak sempat membaca sehingga banyak hal yang belum terkomunikasikan. Mungkin closing statement Bang Abul, apa yang Bang Abul sebagai naker inginkan terhadap persoalan ini? Oke, yang pertama saya mau sampaikan soal PLN ya. Dalam ini ada Pak Jem, ada Pak SM, tetaplah menjadi bijak ya, di dalam menghadapi tingkat kritis publik ya. Jadi mereka yang komplain, mereka yang marah gitu. Jadi kita berharap PLN tetap bijak seperti saat ini gitu, supaya kalau PLN melakukan perlawanan dalam tanda petik itu justru akan menimbul tidak baik. Saya kira apa yang dilakukan oleh PLN sekarang sudah sangat baik sekali. Makanya tingkat polemik di masyarakat, di publik itu tidak seseram yang kita bayangkan. Ada juga yang bilang ini sama saya, ya jadi saya ketemu sama Wakil ini, kebalikan kan. Kemarin mati lagi ini, kita demo yo gitu. Tetapi saya melihat itu hanya narasi-narasi yang terucap, tapi masyarakat Bangka luar biasa saya kira seperti itu. Mereka berpikir panjang juga, karena mereka juga ketergantungan sampai sangat luar biasa sekali. Ya jadi artinya itu pesan saya pesan kami ya di Indonesia Bekerja terhadap PLN. Pesan kami yang kedua adalah PLN terus-menerus meningkatkan pelayanan publiknya. Jadi ini saya pikir ini karena sistem servis ini luar biasa, jangan pernah lelah ya. PLN yang saya dengar tadi kerja sampai 24 jam, kerja udah nggak ngeliat hari. Dan ini masyarakat juga harus tahu nih bahwa PLN itu kerja keras loh gitu. Nah, artinya jangan lelah ya PLN. Karena kalau PLN lelah Pak, repot Pak nanti Pak. Padahal semua listrik kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin sempat ada salah satu aplikasi aja nggak jalan sehari, itu luar biasa gitu. Betul. Apalagi listrik, ya kan ini kaitannya dengan internet. PLN mati, internet juga mati. Ya kan semua akses nggak bisa jalan gitu. Jadi itu benar-benar saya berharap dengan PLN. Yang ketiga terkait dengan tadi yang disampaikan dana CSR, terus aja melakukan sosialisasi terhadap dana CSR karena publik juga sangat membutuhkan. Pun saya tambahkan juga untuk para penambak udang nih.
ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak SM, menggunakan listrik yang lebih besar, lalu penambah undang saya sampaikan, Anda juga mesti salurkan dana CSR Anda untuk publik. Ya kenapa bagaimanapun juga Anda menggunakan listrik lebih banyak loh ya. Kalau misalnya penambaknya itu di Padang Musuh, masyarakat lama. Jadi sebagai bentuk kompensasi, saya mengajak nih, bukan mendesak ya, mengajak penambah undang untuk ya memperhatikan masyarakat ya, gunakan sebagian rezekinya untuk membangun masyarakat Bangka Belitung ini. Jadi supaya bukan hanya para pengusaha saja yang maju, masyarakat yang terkena dampak ini juga ikut maju. Dan juga jangan serta-merta menyalahkan PLN, karena PLN bekerja sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh undang-undang. Saya kira itu ya, terima kasih. Oke, Pak Jem, mungkin juga ada yang ingin sampaikan pada masyarakat kita agar rio-rio yang kecil ini mungkin bisa teratasi dengan tulisan Pak Jem tadi. Iya, terima kasih Pak Andoy. Ya, saya dari beberapa kali interaksi di media sosial atau interaktif, saya melihat masyarakat Bangka luar biasa. Mereka bisa memahami bahwa PLN sudah berupaya keras mengatasi masalah kelistrikan ini. Jadi mereka mengerti. Jadi mereka mengiringi dengan doa supaya kondisi kelistrikan di Bangka ini cepat selesai. Itu yang membuat saya terharu ya. Jadi tentu saja kami berupaya keras untuk agar masalah kelistrikan ini bisa cepat selesai. Terima kasih kepada masyarakat Bangka semua yang sudah luar biasa memberikan perhatian kepada kami untuk kelistrikan yang semakin baik. Terima kasih. Ya. Yang jelas PLN bukan yang pesulap. Nah, iya. Ketika rusak, simsalabim selesai. Gitu ya, Pak ya. Baiklah, sobat BN Radio dan BN Media sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita banyak disampaikan oleh Pak Jem dan Pak Mustaf. Bagaimana mereka sebenarnya sangat berusaha dan mereka juga tidak ingin bahwa ini terjadi, tapi ya tadi namanya musibah ya kita harus berikhtiar dan bersyukur untuk hal ini. Sebagai itu mungkin saya akan berpantun Pak. Sini saya sudah membuat pantun. Oh iya. Iya lambang. Apalah tinggi si batang dadap, terbang sebatang di kuat papan, seterus hati beribu harap, krisis listrik mohon segera dituntaskan. Amin. Ya. Dari Curug ke Sukarami, jangan lupa bawa makanan. Cukup di sini penyampaian kami. Silap dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.